Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh sama-sama nikmati, mengucap syukur. Kita boleh hadir di minggu yang pertama. Dari mimbar ini kami ucapkan selamat tahun baru buat setiap jemaat Tuhan, jemaat Tiberias yang beribadah secara offline, sekalipun juga saudara yang tersambung secara live streaming. Kita percaya sepanjang tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan, Dia pasti buat indah dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara. Mari sama-sama mengucap syukur. Siang hari ini kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan datang membawa syukur pujian hanya bagi Tuhan Yesus yang sudah sangat baik buat setiap kita. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur ya kami Tuhan untuk kehidupan yang begitu baik, untuk tahun yang begitu indah Tuhan boleh karuniakan di tahun yang baru, tahun 2026 ini Tuhan Yesus. Banyak pertolongan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup setiap kami. Hingga saat ini, bahkan sampai dengan selama-lamanya, kami mau tetap mengucap syukur dan kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bimbing setiap kami biar tahun yang baru ini kami mulai dengan cara yang benar, dengan mengucap syukur dalam nyanyian kami Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah minggu yang pertama di tahun yang baru ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami yang beribadah, kami yang menyembah Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini jadi hari kemenangan bagi setiap kami. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus, hidup kami untuk kehormat dan kemuliaan Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Ini pujian dan syukur kami Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan. Sama-sama katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan
Karya-Mu indah Tuhan dalam setiap hidup kami. Katakan sama-sama saudara. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Angkat kedua tanganmu, mari bersama-sama katakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan, hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa. Inilah hidup setiap kami Tuhan, jadi persembahan yang hidup. Amin. Persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Katakan ku membawa. Oh, ku membawa hatiku. Mari sama-sama jemaat Tiberias, kita boleh bangkit berdiri. Di awal tahun ini saudara, angkat kedua tanganmu, bawa hidupmu mengucap syukurlah. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku. Katakan inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, mengucap syukurlah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami membawa syukur kami Tuhan, hidup kami. Biar sepanjang tahun ini Tuhan yang disenangkan, Engkau yang terindah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa
hidupku. Terimalah Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku katakan bersama-sama lebih lagi. Ku membawa hatiku. Katakan hanya Engkau Tuhan Yesus yang ada dalam hidup setiap kami. Amin. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah kami Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus. Amin. Oh Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya Tuhan menyembahmu. Ku membawa kami bawa hidup kami Tuhan, biar bersamamu Tuhan Yesus. Hidup kami, amin. Untuk Yesus, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, mari sembah Tuhan, mari muliakan Tuhan. I love you Lord, haleluya. Angkat tanganmu menyembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang ada dalam hidupku. Aku percaya. Pujilah Dia. Sembah, sembah Yesus. Haleluya. I believe in you. Mengawali tahun ini Tuhan dengan percaya, dengan penyembahan yang benar. Aku berdoa, Tuhan yang kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Aku berserah dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Kami berserah Tuhan.
untuk tahun yang baru ini. Biar Tuhan yang memimpin setiap kami, Tuhan yang menolong setiap kami. Kami mau Tuhan Yesus tunduk atas setiap kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Buat kami mengerti Roh Kudus, kami butuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama saudara. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kembali katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau, hanya Yesus Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan, amin, untuk Yesusku yang terindah, amin. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu indah dalam hidup setiap kami. Dan kami mau terus percaya hanya kepadamu. Dan kami mau melihat betapa besar kasih Tuhan akan terus terjadi dalam hidup setiap kami. Masuk tahun yang baru, kami percaya ada harapan yang baru, ada pertolongan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Kami siap melihatnya dan kami siap merayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Mari berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagi bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih salam ke kanan kiri, katakan siap-siap diberkati. Haleluya. Ayo coba Tuhan. Satu suara. Ya. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Masuk tahun 2026 ini melangkah dengan penuh kepastian bersama Yesus, amin. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang percaya, haleluya, yeay. Tepuk tangan buat Tuhan semua. Sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkahmu yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Hey. Sekali lagi nyatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkahmu yang hidupnya berkenan kepada
sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Ayo sekali lagi katakan tanganku. Tanganku, tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Nyatakan, apabila aku jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya, dalam tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Berikan pulang bagi yang atas. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa menolong setiap kita. Tuhan Yesus yang senantiasa memegang tangan kita teguh. Dan Ia adalah memiliki kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk wahai saudara kasih Tuhan Yesus. Maka hari ini kita mau bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sinar Kasih Ibu Pendeta Darnada Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang tua ya selalu mengusahakan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Namun ada satu hal yang harus kita miliki untuk kita menjadi penata layanan yang baik untuk masa depan kita, yaitu sikap hati. Kita berdoa untuk minta hikmat selalu. Roh Kudus akan menolong kita dan berdoa bagi kita. Jika kita tundukkan hati kita pada kehendak Tuhan, Allah akan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengandalkan materi atau kekuatannya sendiri pasti akan kecewa. Tapi yang melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan adalah orang yang bijaksana. Kita belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan motivasi untuk ke depan. Untuk kita melangkah lebih baik, kita miliki pikiran yang positif dan bereskan masa lalu kita di dalam Tuhan. Maka kita akan dapat berhasil melewati kegagalan. Marilah kita memulai hari dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita di dalam rumah Tuhan, ya di dalam Tuhan, dahulukan Tuhan Yesus. Pertama kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita menjadi lebih bijaksana dan bijaksana selalu, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sinar Kasih Pendeta Darnada Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saja saya akan bacakan suara Gembala Sinar Kasih Ibu Pendeta Darnada Pariaji pada hari ini, Minggu 4 Januari 2026 dengan tema menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan dan komitmen di dalam Yesus Kristus Tuhan. Romai pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus kami bersyukur telah memasuki tahun baru, tahun 2026. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Tidak gagal apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tidak resesi, punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Serta punya keturunan. Doa kami agar kami semua bersama keluarga diselamatkan. Berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romai kedua, menempuh tahun yang baru dengan iman, pengharapan dan komitmen di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Wahyu 2 ayat 10, Lukas 16 ayat 10. Kesetiaan itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan menginginkan kesetiaan itu kita lakukan sampai akhir hidup kita. Setia bukan hanya perkataan tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kesetiaan sejati bukan hanya soal berpegang teguh ketika segalanya berjalan baik, tetapi juga tetap berkomitmen dalam ketaatan sekalipun dalam kesulitan. Ketika kita tetap taat dan setia dalam segala keadaan, maka kita akan berkemenangan. Yang kedua, kita komitmen untuk lebih bijaksana. Yakobus 1 ayat 5, Amsal 18 ayat 21.
Kita harus selalu berdoa minta hikmat pada Tuhan dan Roh Kudus akan selalu menolong kita. Kita harus bijaksana untuk melihat ke masa depan dan kita harus selalu memiliki pikiran-pikiran yang positif. Dan ingat bahwa perkataan dan tindakan kita mencerminkan keadaan hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kita perlu tunduk akan tuntunan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, serta terus memiliki komitmen untuk hidup lebih bijaksana. Yang ketiga, percaya terus kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5-6, 2 Korintus 5 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia hingga ia berdusta atau berjanji tapi tidak menepati. Bagian kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan lakukan bagian kita dengan benar. Walaupun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, tanggalkan segala beban dan dosa, arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus, serta sabar menanti janji Tuhan dan prioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri, saudara. Sambut kebenaran firman Tuhan hari ini, haleluya. Dalam dunia ini, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Apa kamu nyalakan? Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari aku ini. Dalam dunia ini, Kau lebih dari aku ini. Engkau lebih dari aku ini. Dalam dunia ini, Engkau lebih dari yang ku ingini. Dalam dunia ini. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Inilah keinginan kami ya Tuhan, lebih dekat denganmu, karena kami tahu semakin kami dekat dengan Engkau, selalu ada hadirat yang membawa ketenangan dalam setiap kehidupan kami, yang membuat kami dengan pasti melangkah di tahun 2026. Kami ada ya Tuhan di hari Minggu pertama tahun ini, semua karena kasih-Mu, dan kami tidak mau melangkah kalau Engkau tidak bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini berbicara lebih setiap kami lewat firman-Mu, bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya berkat sukacita selalu menjadi milik bagian kami. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu, haleluya. Yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Haleluya. Selamat tahun baru buat setiap saudara yang ada di tempat ini. Lambaikan tangan sama-sama bilang 2026 lebih baik. Sama-sama bilang Tuhan pasti menyertai. Kita percaya siapapun yang hadir di tempat ini, tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap langkah kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang percaya 2026 banyak berkatnya, lambaikan tangan. Haleluya. Saya doa berkatnya makin berlimpah. Di sini saudara, makin hari makin sehat.
Ya saudara yang hari ini hadir, pekerjaannya Tuhan promosikan. Syaratnya dekat-dekat sama Tuhan. Amin. Maka hari ini saudara kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 22. Tapi nanti kita tidak baca semuanya saudara. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Yang sudah di situ katakan amin. Apa judul perikopnya? Riwayat Nuh. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat 9, saudara baca ayat yang ke-10, kita berganti-gantian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah 10 ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, 14, 15, 16 itu adalah struktur di mana bangunan bahtera itu harus dibuat oleh Nuh. Ya, dan kita lompat ke ayat yang ke-17, saudara, 17 ya. Sebab tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Sama-sama bilang perjanjian. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu 19. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. 21. 22 kita baca sama-sama, 32 ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Sama-sama bilang saya diberkati. Saudara, saya mau bicara tentang satu orang tokoh Alkitab namanya Nuh. Namanya siapa? Nuh. Nuh itu artinya penghiburan atau kelegaan. Artinya apa? Waktu bapaknya Nuh, nama bapaknya Nuh siapa? Yang bisa dapat hadiah. Lameh. Waktu Nuh dilahirkan, dia dikasih nama Nuh. Kenapa? 5:29 Kejadian, Pak. Kejadian 5 ayat 29. Ya. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Nuh dikasih nama oleh Lameh. Kenapa? Terus? Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Nuh ini akan memberikan kepada kita penghiburan. Kenapa? Dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi selama ini manusia bekerja susah payah. Begitu Nuh lahir, Tuhan kasih penghiburan. Pak, Bu, 2020 sampai 2025, jujur aja, kita itu agak-agak susah, agak-agak sulit kehidupan, betul? Saya doa 2026 ekonomi meningkat. Saya doa keluargamu makin diberkati. Amin. Tuhan kasih penghiburan bagi setiap kita yang setia. Makanya saya suka lagu lama, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada. Kidung Jemaat berapa itu? Ya. Saudara, ingat bahwa Tuhan pasti kasih penghiburan kepada setiap kita. Maka hari ini kita mau belajar di mana tema khotbahnya adalah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Sama-sama bilang 2026 banyak berkat. Cuma yang jadi masalah bukan berkat Tuhan seberapa besar seberapa banyak. Yang jadi masalah adalah kitanya sudah siap atau belum. Karena percuma kalau berkatnya banyak, kitanya belum siap. Maka hari ini saudara kita akan belajar dari seorang luar biasa namanya Nuh. Dan saudara harus paham bahwa kita semua yang ada di sini pasti keturunan Adam. Yang setuju anggukan kepala.
Tapi saudara jangan lupa, kita juga pasti keturunan Nuh. Betul? Makanya orang Kristen tidak percaya manusia dibuat dari kera. Sama-sama bilang, saya anak kerajaan sorga. Nuh punya 3 anak yang akhirnya masuk bahtera. Siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Inilah yang menjadi nenek moyang segala bangsa. Sem itu menjadi nenek moyang orang-orang Ibrani, Arab, Persia, Babel. Makanya ada istilah Semit, antisemitisme, gitu kan? Ham, ini Hamnya bukan yang mengandung babi, bukan. Itu Afrika, Mesir. Yafet, itu Yunani, Slavia, Skandinavia, termasuk mungkin sebagian Indonesia. Ini Yafet. Artinya, semua bangsa itu berasal dari keturunan Nuh. Pertanyaannya kenapa dari keturunan Nuh? Kalau Nuh tidak bergaul dengan Tuhan, mungkin saja kita semua udah nggak ada. Tetapi karena ada satu keluarga yang memilih masuk bahtera, maka keluarga itu lihat pelangi dari sorga. Maka ini yang saya mau katakan saudara, engkau yang di tahun-tahun sebelumnya sudah menabur dengan tiap tetesan air mata. Engkau yang di tahun-tahun sebelumnya sudah berjuang dalam imanmu. Saya doa tahun 2026 ini engkau akan lihat satu persatu janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tapi kita juga harus belajar dari Nuh. Apa yang Nuh lakukan? Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung saja Pak. 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Oke, yang pertama apa? Benar. Yang kedua tidak bercela. Terus Pak. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara harus ingat, kalau saudara mau diberkati Tuhan, hidupnya harus apa? Ternyata benar itu nggak cukup. Engkau juga tidak boleh ada celah. Saya simpulkan dengan satu kalimat dalam penutup ayat 9. Yang pertama, kalau mau lihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita tahun 2026, harus bergaul erat dengan Tuhan. Sama-sama bilang bergaul. Iya saudara, bergaul erat dengan Tuhan. Karena kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik, yang indah dengan Tuhan, maka Dia sang sumber berkat pasti akan mencurahkan berkatnya. Iya, karena Dia sumber berkat, maka yang dekat dengan sumber berkat pasti diberkati. Karena Dia sumber damai sejahtera, yang dekat dengan Dia pasti hidupnya penuh dengan damai. Amin. Ya saudara, harus. Maka saya sering katakan, kekristenan bukan hanya bicara mengenai identitas pribadi. Kekristenanmu tidak ditentukan oleh pernak-pernikmu. Kekristenanmu bahkan tidak ditentukan seberapa besar kalung salib yang kita pakai. Ya, bukan berarti gak boleh pakai kalung salib, boleh. Ya. Tetapi itu tidak menentukan kadar keimananmu. Saya punya teman di daerah Rawasari. Itu saya pernah cerita kalau nggak salah di tempat ini. Dia punya di badannya Pak, Bu, dia punya tato salib 4. Saya kalau ketemu sama dia, saya panggil dia Utu. Tuh hebat sekali. Badan kamu ada tato salib 4, kalah Bukit Golgota. Bukit Golgota cuma 3, dia 4, tapi jarang gereja. Yang saya mau katakan apa saudara? Kekristenan kita bukan bergantung daripada pernak-pernik. Tetapi kekristenan bicara mengenai hubungan. Sama-sama bilang hubungan. Makanya kalau engkau punya hubungan yang indah dengan Tuhan, percayalah berkat pasti tercurah. Saya suka lagu lama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selama. Ini syarat orang bisa bergaul erat dengan Tuhan. Tahu nggak apa? Sudah merasakan indahnya hadirat Tuhan. Karena kalau engkau belum merasakan indahnya hadirat Tuhan, maka ibadahmu hanya formalitas. Makanya harus punya hubungan. Coba tepuk dadamu, bilang begini, saya mau lebih serius sama Tuhan. Ya saudara, kenapa orang yang lebih serius sama Tuhan? Mazmur 25. Ya, silakan. Ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Ya.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Boleh sama-sama kita ulang baca 3, 2 ya. Tuhan bergaul dengan orang-orang yang dan sama-sama bilang bergaul karib. Saudara tahu kalau dalam Kejadian pasal 6 tadi ayat yang ke-9 dikatakan Nuh bergaul, kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti saudara cek, walk with God. Jadi siapa yang bergaul dengan Tuhan pasti berjalan bersama Tuhan. Uniknya, dengan siapa engkau bergaul akan mempengaruhi kebiasaan dan karaktermu. Yang paham anggukan kepala. Contoh, siapa di sini suami istri yang sudah menikah 15 tahun lebih, lambaikan tangan. Yang di sampingnya ada suami dan istri pun lambaikan tangan. Saudara sadar nggak, makin lama Anda menikah, maka makin mirip kelakuannya. Iya kan? Bukan cuma kelakuan. Kadang-kadang saudara pernah dengar gak sih? Ada orang yang bilang, ih kamu sama suami, kamu sama istri, makin lama bukan cuma kelakuan mirip. Apanya yang mirip? Mukanya juga mirip. Saudara sadar gak itu? Coba lihat suaminya, lihat istrinya. Lihat kan? Udah kelakuan mirip, muka mirip lagi. Ya saudara, kenapa? Pasti makin mirip. Karena itu terimpartasi, dan uniknya dengan siapa engkau bergaul akan menentukan. Saya punya teman, dulu badannya kekar. Setelah bertahun-tahun saya ketemu lagi karena dia jadi security di salon. Sekarang ini melambai. Enggak, dia masih normal, maksudnya dia punya istri, punya anak, tetapi gaya ngomongnya begitu. Kenapa? Karena pergaulan. Saya baru lihat di TikTok tadi ada kucing. Karena dia dibesarkan oleh bulldog. Dia berdirinya kayak bulldog. Kucing lewat, dia marahin. Ya, kenapa? Pergaulan menentukan. Maka benarlah kata Alkitab, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa engkau bergaul mempengaruhi karaktermu. Dan ini yang saya mau bilang, saudara. Ada banyak contoh di Alkitab, orang-orang yang awalnya luar biasa tapi gagal karena karakter. Contoh, Raja Saul. Kurang apa dia? Iya kan? Raja pertama Israel, cuma pada akhirnya gagal karena apa? Nggak taat, iri hati. Dia dengar bahwa Saul dia menghabiskan ribu-ribu orang, sedangkan Daud berlaksa-laksa, iri dia. Tapi yang luar biasa ini yang tengah, Absalom. Yang pernah dengar nama Absalom anggukan kepala. Absalom ini adalah anak dari Raja Daud. Saudara boleh cek di Alkitab, hanya dia yang ketampanannya dipuji. Ganteng ini. Cuma pada akhirnya gagal, kenapa? Ambisi, dendam. Ya saudara, yang unik sebelah ini, paling kanan. Saudara, dia teman-temannya 11 orang, muridnya Tuhan Yesus loh. Kelihatannya pergaulannya benar, cuma hatinya nggak di situ. Makanya membuat dia cinta uang, jadi munafik. Saudara yang terkasih, ingat ya, karakter. Maka boleh nggak tahun ini? Ini bulan ini khususnya. Ini kan Januari masih beberapa minggu lagi. Kalau saudara mau lihat berkat-berkat Tuhan, yang mau lihat berkat Tuhan lambaikan tangan sebentar. Kalau saudara mau lihat berkat-berkat Tuhan tahun ini, Januari ini fokus doamu cuma satu aja dulu. Tuhan, ubah karakterku. Berkat itu gampang, otomatis itu. Karena kalau misalnya karaktermu nggak berubah, berkatnya itu percuma. Kalau karaktermu belum berubah, engkau diangkat naik, jadinya sombong. Kalau karaktermu belum berubah, uang banyak datang, foya-foya, karakternya belum berubah. Maka boleh nggak Januari ini fokus doamu, Tuhan ubahkan karakterku. Karena kalau karaktermu siap, wadah ini siap, berkatnya pasti tercurah. Jangan harapkan berkat yang baru kalau kirbatmu, wadahmu masih yang lama. Slide boleh. Saudara, jangan kejar peran besar kalau karaktermu belum siap. Karena pada akhirnya itu akan menghancurkanmu. Tuhan selalu mempersiapkan pribadi sebelum mempercayakan perkara. Maka hari ini saudara, lihat, bercermin apa yang harus engkau kurangi. Karena kadang-kadang ada banyak berkat yang siap mendatangimu, cuma kitanya belum siap.
Makanya selalu saya katakan, pondasinya harus kuat. Pondasinya harus apa? Kuat. Dan kalau bagaimana pondasimu kuat? Harus bergaul erat dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik, yang indah dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul akrab dengan Dia, maka karakter Tuhan pasti terimpartasi. Doa sama Tuhan, Tuhan, saya punya 5 karakter yang buruk. Kikis jadi 3. 3 yang buruk kikis jadi 2. Jadi 1. Kikis sehingga sempurna seperti Kristus. Dan ketika itu terjadi, engkau akan lihat yang terbaik dari sorga Tuhan curahkan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, makin serius sama Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, makin serius. Bilang. Iya saudara, harus makin serius. Masa tahunnya berganti, lalu kedewasaan kita belum berubah. Yang kedua, 22. Ya Pak. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Terus Demikianlah dilakukannya. yang kedua, langsung saja, supaya engkau lihat berkat tahun ini dengan luar biasa. Taat walaupun apa? Belum ngerti. Ikut aja. Walaupun kita belum ngerti maksud Tuhan apa, ikut aja, taat. Karena kadang-kadang saudara, Tuhan membawa kita ke sebuah tempat yang luar biasa, dan Tuhan akan mengerjakan perkara ajaib kalau kita taat tanpa banyak bertanya. Ibrani 11 Pak sekalian. Ibrani 11 ayat 7. Ya, perhatikan ya saudara ya. Yuk. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa? Ingat itu kalimat baik-baik ya, belum kelihatan. Terus Dengan taat mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. untuk menyelamatkan keluarga. Saudara jangan pikir yang namanya Nuh buat bahtera itu cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ya. Karena hampir semua penafsir Alkitab setuju, hampir semua, bahwa Nuh membangun bahtera kurang lebih 120 tahun. Selama itu saudara bisa bayangkan gak sih? Dia lagi bangun bahtera sambil bilang bertobat, karena kalau nggak bertobat dunia dihancurkan. Kira-kira dunia akan bilang apa? Aneh. Benar kan? Tetapi Nuh, walaupun dia belum ngerti banget maksud Tuhan, dia tetap taat. Walaupun mungkin dia diejek, direndahkan, tetap taat. Sama-sama bilang, walau belum kelihatan. Saudara tahu nggak maksud tadi apa? Lihat ya. Waktu Nuh buat bahtera, Tuhan bilang begini, nanti aku akan mencurahkan hujan, menurunkan air dari langit, membuka tingkap-tingkap air keluar dari bumi. Saudara tahu maksudnya apa? Kejadian 2 ayat 5 Pak. Kejadian 2 ayat 5. Lihat, yuk. Belum ada semak apapun di bumi. Ya. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi sebelum Nuh buat bahtera, sebelumnya bumi belum pernah hujan. Makanya Nuh bilang, mungkin dalam hatinya, gimana mungkin bumi ini penuh dengan air, gimana caranya? Dia pun belum bisa ngelihat hujan itu kayak gimana bentuknya. Tetapi yang dilakukan apa? Taat aja, kerjain aja, walau belum mengerti. Ini yang saya mau katakan Pak Bu, selalu ada buah dari ketaatan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Walaupun belum mengerti, kerjain aja. Saya suka lagu lama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan dibiarkannya ku bergu, sebab Allah. Saudara masih ingat gak lirik awalnya apa? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saudara mungkin bertanya sama saya, Pak Pendeta, saya nggak ngerti kenapa Tuhan suruh begini. Saya pun kadang-kadang nggak ngerti Pak Bu maksud Tuhan, tetapi melangkah aja. Dan ketika engkau melangkah, mungkin dunia akan bilang engkau aneh. Lah kita gereja sering-sering aja, dunia sekitar kita kadang-kadang bilang kita aneh kan. Tetapi melangkah aja. Saudara, contoh. Saya ini masuk sekolah pendeta, saudara.
Sebentar, saya hitung dulu. Saya lagi hitung nomor induk mahasiswa saya, 03. Saya masuk sekolah pendeta itu tahun 2003. Nggak usah dihitung-hitung berapa tahun yang lalu itu. Masuk sekolah pendeta, dan hanya untuk info, sebelum saya masuk sekolah pendeta, saya itu sudah kuliah di jurusan yang berbeda. Jurusan ekonomi keuangan. Dulu IP saya lumayan lah. 3,95. Lagi udah mau lulus. Tiba-tiba saya ikut doa semalam suntuk. Dulu ada doa semalam suntuk Tiberias, tempatnya di Bidakara. Yang pernah tahu bahwa kita pernah adakan doa semalam suntuk di Bidakara, coba tepuk tangan dulu. Nah, yang tepuk tangan Anda jemaat legendaris. Itu udah lama banget tuh. Saya saya ikut ibadah doa semalam suntuk, lalu tiba-tiba Tuhan kuatkan panggilan saya masuk sekolah pendeta. Begitu masuk sekolah pendeta, saudara tahu, orang pertama yang menyaksikan keputusan saya siapa? Nggak lain, nggak bukan, nggak jauh-jauh, keluarga saya sendiri, papa saya sendiri. Dia bilang begini, Gary, Ngana mau masuk sekolah pendeta. Nanti kalau punya anak, mau kasih makan apa? Kasih makan batu. Puji Tuhan, anak saya sudah 3 dan belum pernah saya kasih makan batu. Ya, singkat cerita saudara, sejak saat itu ayah saya tidak pernah kasih saya uang untuk biaya kuliah, nggak pernah. Saya melangkah aja. Satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang akan mencukupi. Pak, Bu, mungkin saat ini engkau lagi bertanya-tanya, nggak mungkin Tuhan, saya bisa ngampunin dia. Nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang pasti akan menguatkan langkahmu. Kalau engkau merasa, Tuhan nggak mungkin saya bisa kuat menanggung semua ini. Berat banget kehidupan ini. Kalau Tuhan yang nyuruh dan memegang tanganmu, Tuhan juga yang akan menguatkan dan memberikan senyuman kepada setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide boleh saudara. Ingat, ketaatan pada Tuhan terkadang membuat dirimu dianggap aneh. Pasti. Saudara buka kaca, ketemu sama orang, kabarkan Injil, orang bilang pasti aneh. Ya kan Bu Dokter? Ya. Iya. Kita lagi kabarkan firman, dibilang aneh-aneh pasti kan? Nggak apa-apa saudara. Engkau bisa disalahpahami. Engkau bisa diremehkan. Bahkan engkau karena ketaatanmu bisa ditertawakan karena engkau milih taat. Biarin aja. Tapi apa yang Tuhan katakan selalu lebih benar dari apa yang dunia sorakan. Engkau boleh diremehkan, engkau boleh dianggap aneh-aneh, terserah. Engkau tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Engkau tidak diciptakan untuk membuat semua orang tersenyum padamu. Ya, cukup Tuhan saja disenangkan. Karena kalau Tuhan disenangkan, berkat sukacitamu pasti berlimpah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya saudara, maka taat aja sama Tuhan walau belum mengerti. Engkau belum mengerti sekarang, tapi percayalah satu persatu Tuhan akan bukakan. Yang ketiga, yang terakhir, slide silakan. Saudara, pelajaran dari Nuh. Yang mau diberkati Tuhan tahun 2026 ini, lambaikan tangan. Saudara, yang terakhir, setia dalam proses panjang yang menyempurnakan. Harus setia. Kenapa saya bilang harus setia? Slide boleh. Next. Saudara, ini saya kasih skemanya, strukturnya biar saudara ngerti apa yang dialami oleh Nuh. Nuh itu H-7 Tuhan perintahkan Nuh masuk bahtera. Begitu kan ceritanya? Sesuai dengan kitab Kejadian. Lalu banjir dimulai, hujan terus menerus turun. Selama berapa lama saudara? 150 hari. Berapa bulan itu? 5 bulan. Yakin ya? Saudara jangan bikin pendeta nggak yakin ini. 5 bulan betul ya? 5 bulan barulah hujan berhenti turun. Lalu itu saudara banjirnya surut setelah hari ke-300, 10 bulan. Betul kan? H+3 14, Nuh baru buka pintu bahteranya. Dan saudara, Nuh nggak bisa langsung keluar karena memang belum ada apa-apa di situ. Kapan Nuh benar-benar keluar dari bahtera? H+370. Alias 1 tahun lebih 5 hari. Itu 6 Januari itu. Ya saudara, kalau di kalender kita. Barulah Nuh meninggalkan bahtera. Artinya saudara bisa bayangkan, Nuh itu 370 hari di bahtera. Teman ngobrolnya, dia ngobrol sama istri sudah, ngobrol sama anak sudah, menantu sudah. Sisanya apa? Jerapah, singa, dan kura-kura.
Nah, maksudnya dia diproses sama Tuhan di situ. Dan saudara, ketika kita diproses sama Tuhan, tetap setia. Yang namanya proses kadang-kadang gak enak. Tapi proses itulah yang bisa membuat yang namanya ulat menjadi kupu-kupu. Sesuatu yang mungkin dijijikkan oleh banyak orang, berubah menjadi sesuatu yang kelihatannya indah. Lewat sebuah proses yang sangat menyakitkan, metamorfosis itu. Saudara, maka dalam proses itu ikut aja. Karena yang namanya proses kadang-kadang itu bisa jadi lama loh. Dan ketika engkau diproses, melewati itu semua bisa menyakitkan. Tetapi saudara, harus ikutin proses. Dan proses itu selalu ada butuh waktu. Pulang dari gereja, ngaca. Pas lagi ngaca, lihat-lihat kayaknya saya harus bangun otot. Malamnya nge-gym. Besok ngaca lagi. Saya mau tanya, ototnya udah keluar belum? Nggak ada yang secepat itu. Akhirnya gara-gara ototnya belum keluar, besoknya bilang, mulai hari ini saya berhenti nge-gym. Nanggep? Saudara masak air. Masak air, taruh, lalu kemudian 1 menit datang. Kok nggak panas-panas? Matiin dulu, nyalain lagi. Kapan mendidihnya? Itulah yang disebut dengan proses. Maka sebagai penutup saya undang worship leader main musik. Slide. Saudara, tetaplah setia. Meskipun hasilnya belum kelihatan. Tetap setia iring Tuhan. Tetap setia walaupun orang lain nggak ngerti proses yang kau jalani. Tetap setia. Jangan tinggalkan proses hanya karena sepi. Hanya karena belum kelihatan hasilnya. Jangan. Sebab seringkali Tuhan sedang bekerja paling dahsyat justru saat tidak ada satupun yang bertepuk tangan. Tuhan mengerjakan prosesnya dengan luar biasa di tempat-tempat yang tidak terlihat orang. Ketika engkau ada di tempat-tempat yang gelap, di mana jarang mata menyorotmu, justru disitulah Tuhan sedang memproses. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami di tahun-tahun sebelumnya, tapi saya punya satu keyakinan yang pasti. 2026 ini adalah tahun berkat bagi orang yang dekat sama Tuhan. Maka saudara, ikuti prosesnya, sehingga ketika waktunya tiba, Tuhan akan angkat naik setiap kita. Dan sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan. Segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini kami mau lebih serius sama Tuhan. Tahun ini kami mau tetap taat sama Tuhan. Tahun ini kami mau setia jalani proses. Karena kami tahu dalam Tuhan selalu ada sukacita dan kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita angkat pujian ini, hanya dekat Allahku. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan keselamatanku. Dari hatimu katakan, ku ingin selalu. Biarkan roh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tahu kok kalau engkau lelah.
Tuhan tahu bahwa engkau capek dengan hidup yang gini-gini saja. Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa engkau pernah disingkirkan. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak mau melihat engkau begini-gini saja. Maka doamu boleh nggak di Januari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, berkat itu urusan gampang kok, tapi ubah karakterku, saudara. Dan engkau hanya bisa berubah kalau dekat dengan Dia, Sang Sumber Damai. Maka boleh nggak, saudara, siang hari ini engkau taruh tangan kanan dada dan bilang, Tuhan, aku mau lebih serius dengan Engkau. Ini hidupku, ini hatiku, milik-Mu seutuhnya. Dan setiap yang berdoa, angkat tangan kita dan sama-sama katakan, ku ingin selalu. Haleluya. Ku ingin selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kasih-Mu ya Tuhan. Nikmati hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini. Biarkan Roh-Mu, Kau baik, Kau luar biasa. Dalam hidupku sungguh indah. Katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu. Haleluya. Ini hati kami ya Tuhan. Ini keinginan kami. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ingin selalu menikmati biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu. Inilah rindu setiap hari. Katakan bersama-sama. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2026. Bersama kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami boleh ada di tempat ini Tuhan, tapi karena penyertaan Tuhan yang ajaib sempurna boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan terus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar sepanjang tahun yang baru ini kami boleh lebih percaya ada pertolongan Tuhan yang ajaib sempurna menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, awali itu tahun yang baru, kami akan berikan persembahan kami. Yang kedua, Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya tangan Tuhan yang ajaib perkasa memberkati, mencukupkan segala usaha keperluan setiap kami. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sambil kita beri persembahan yang terbaik, kembali kita angkat pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan bersama-sama di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru, bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang sore hari ini. Siapkan roti dan anggur, bersama-sama kita boleh angkat pujian. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sesempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, katakan menyembuhkan, sempurnakan setiap kami. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita siap terima perjamuan kudus pada siang sore hari ini. Haleluya. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 53 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima
inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur. Hari ini kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus. Apapun yang dikerjakan, Tuhan yang buat berhasil, lipat kali ganda. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami kudus, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah, fitnah atas keluarga, atas gereja. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi dan rendah. Kami semua sehat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Engkau punya masalah dengan asma, bawa dalam doa. Engkau punya masalah dengan psikologis, mungkin engkau pernah diremehkan, dibully orang, bawa dalam doa. Tuhan sanggup berurusan dengan apa yang selama ini menjadi masalahmu. Doa. Maka hamba serahkan yaitu Tuhan setiap jemaat Tiberias, mereka semua sehat diberkati, bahkan anak-anak kami pintar cerdas dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Kami doa, apapun yang kami kerjakan diberkati lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus pada siang sore hari. Mari sejenak di hadapan Tuhan. Kita boleh mengucap syukur. Kita percaya ada kuasa Tuhan boleh menyertai setiap kita. Di balik perjamuan kudus, Dia memberkati setiap kita. Angkat kedua tanganmu saudara, menyerahkan tahun yang baru dengan percaya Yesus terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus di dalamku, di dalam
saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Kami doa tiap bot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Engkau yang tinggalnya terpisah sama anggota keluargamu, orang tua, anak, mungkin karena di kampung halaman, karena pekerjaan. Engkau yang terpisah sama anak-anak mungkin karena studi, ya, bawa dalam doa. Engkau yang terpisah sama suamimu karena dinas pekerjaan, bawa dalam doa. Orang-orang yang kau sayangi, doakan mereka hari ini. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar pun doa yang ditulis oleh anak-anakmu, Tuhan berkati. Juga Ibu Ria Dice diberkati, Ibu Nalem Tarigan diberkati, juga Ibu Devita Lumentut diberkati, juga Tuhan sayangi juga Ibu Dr. Juliana bersama keluarga, juga Ibu Maria Tamba, Pak Agus, Ibu Maria diberkati, Pak Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirait diberkati, juga Ibu Meril Siombing, Kezia Metanoia, Pak Ricky Glorius Tuhan berkati, Ibu Agatha Peggy diberkati. Juga keluarga saya diberkati, Pak Peri Nur Hadi diberkati, Ibu Yanti diberkati, juga Ibu Selim Boe diberkati, juga Ibu Maria Huta Galung. Siapapun mereka, Tuhan yang manusia dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami doa setiap jemaat yang hadir, setiap suami diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus, bahwa seluruh keluarga kenal Kristus. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan, yang setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati yaitu setiap jemaat lanjut usia sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati bahkan setiap rekan-rekan muda yang bekerja, yang berkuliah, bahkan juga yang bersekolah, Tuhan yang rancang masa depan yang indah bagi setiap orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama seluruh keluarga, anak, menantu, cucu dalam kasih setia Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, berkati selalu dalam setiap keputusan yang diambil, selalu berasal hikmat dari sorga. Koordinator di tempat ini, Pak David Raharja, Ibu Leni bersama keluarga, selalu diberkati dengan luar biasa. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan juga Tuhan berkati hamba bersama istri, anak-anak dalam penyertaan-Mu bersama tim. Pak Surya diberkati Tuhan, rekan-rekan worship leader juga Bung Soni, Tuhan berkati, Evangelis Evander berkati Tuhan Yesus, rekan-rekan singer Tuhan berkati, rekan-rekan pemain musik juga Tuhan berkati. Tuhan sayangi selalu tim media, asyar kolektan, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya tahun ini tahun penuh berkat. Sukacita Tuhan pasti tercurah bagi setiap kami yang setia iring Yesus sampai selama-lamanya. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan Tuhan Yesus berkati. Shalom.
Engkau lebih dari